Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lestarizi Anggraini dengan NIM 2010411222. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Idris Mahmudi selaku dosen pengampu AIK 1, yaitu dengan tema agama sebagai sumber konflik. Jadi, hakikat agama itu menurut arti letterlocknya berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu a dan yang kedua yaitu gama. Gama itu bahasa Sanskertanya artinya merusak. A itu tidak, gama itu merusak. Intinya, agama itu agar tidak rusak. Agar tidak rusak, secara istilah, agama ada, baik itu diturunkan atau dibuat. Harusnya semua agama diturunkan. Maksudnya bahwa Tuhan Sang Pencipta, Allah akan ada wahyu atau utusan yaitu Rasul, dan pesan-pesan itu adalah pesan agama. Agama itu strukturnya, organisasinya, bentuk formalnya, di dalamnya seperangkat alat yang diikuti dan dilaksanakan, maka jadilah tidak akan merusak. Jadi, agama kalau ditanya sebenarnya apa, maka jawabannya seperangkat aturan yang diperuntukkan kedamaian. Mengapa manusia harus beragama? Jadi, secara teoritis ada dua. Yang pertama, yaitu orang beragama karena takut. Nah, kenapa takut? Jadi, manusia itu merenung karena takut. Ia mendekatkan diri kepada yang mengendalikan atau zat yang memiliki. Jadi ia beragama karena takut. Yang kedua, orang beragama karena memuji. Begitu indahnya alam ini, maka ia mencintai. Dia beragama karena membangun cinta. Cinta dengan kholid, maka dia tidak merasa berat sama sekali, karena dia kagum dan mencintai. Beragama, jika sudah cinta, maka tidak ada yang berat. Apakah agama mengajarkan konflik atau kekerasan? Nah, sebenarnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan konflik. Kalau ada konflik, berarti watak manusia yang saling konflik. Contohnya, saat berkumpul. Nah, saat berkumpul dengan teman, salah satunya membicarakan teman lainnya. Ini berarti berbau negatif. Nah, jika diteruskan, akan menjadi konflik. Tidak hanya itu, dulu saat Allah hendak menciptakan manusia, malaikat sempat konflik dengan Allah. Malaikat menolak keinginan Allah tersebut. Karena ada dua potensi, yaitu tinggal potensi mana manusia. Kalau positif, tidak konflik. Dia pasti akan menebar kasih sayang, kelembutan, meskipun berbeda agama. Sebaliknya, jika negatif, maka akan berpotensi konflik. Bagaimana konflik-konflik yang mengatasnamakan agama? Jika ada konflik yang mengatasnamakan agama, berarti dia sedang mengkambing hitamkan agama. Jadi, di sini agama sedang dibajak. Bagaimana pendapat mengenai perang salib Muslim Uighur dan Muslim Moro-Patani? Jadi, itu semua merupakan komunitas-komunitas Muslim di beberapa negara. Moro itu komunitas kecil yang ada di Filipina. Karena kecil, jadi sering terjadi konflik dan diserang. Patani itu berasal dari Thailand. Jadi, karena di Thailand semua umat muslim berjilbab, dan ketika melihat orang muslim di daerah lain, bahkan di negara lainnya yang tidak berjilbab, mereka mengiranya orang itu beragama Buddha. Nah, perang salib dikatakan begitu karena masing-masing membawa simbol agama. Yang Kristen membawa salib. Perang salib yaitu menjadi alat pokok, alat ritual, alat suci
karena waktu itu proses penyaliban dan itu menjadikan simbolitas agama. Nah, oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.